jumpa lagi bersama kami tentunya di Ruang Tengah. Iya, tentunya pemirsa gimana sejauh ini? Iya. Harus semangat ya. Harus tetap semangat ya. Dan kali ini kayaknya kalian harus siapin catatannya karena betul banget. penting ini karena kita akan bahas soal cuaca karena kita tahu ya kalau cuaca itu berubah-berubah ya. Kadang nggak menentu juga betul, ya. nggak menentu kayak mood cewek loh gitu ya. Kayak dikit-dikit berubah gitu. Oke, mood kamu juga kadang Iya, gitu. sama aku juga. Oke, jadi untuk membahas semua itu kita telah menghadirkan Bapak Agus Minhariansyah selaku Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Bapak Agus boleh bergabung bersama kami? Bapak Agus. Iya. Gimana Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh sehat ya Bapak ya? Iya. Di tengah Bapak. Iya. Oke, silakan boleh duduk. Iya. Boleh duduk. Duduk ya. Tapi sebelum itu aku ada Apa kamu nih? tunggu ya pemirsa, kenapa? aku sedikit ada sesuatu yang aku ambil untuk Bapak Agusnya karena akan ada oleh-oleh spesial dari saya untuk BMKG. Tunggu betul ya. sekali. Aku di sini dulu. Aku sedikit dulu ya di sini. Aku minggir-minggir dulu meninggalkan Oke. kamu. Ada Oke, hadiah. aku udah datang. Kamu mau Cepet lihat banget ya, hadiahnya? cepet banget ya. Mau lihat hadiahnya? Atau aku tutupin pakai iPad? Liatin aja ya. Iya. Ini Pak. Tapi maksudnya ini. Boleh dipasang ya Baik ya. Pak ya? Kayaknya Iya. kelupaan deh. Biar semuanya bisa terekam ya informasi dari Bapak Agus. Bisa Pak. Penting loh itu pemirsa ya karena itu ya harganya mahal loh. Mahal ya. Dibeli dari Kolombia jadi harus dipakai setiap narsum yang datang di ruang tengah. Dan untuk merekam semua informasi yang kita dapatkan dari para narsum ya Zul tentunya. Sebelumnya selamat siang Bapak ya. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, gimana cuaca Makassar hari ini Pak? Alhamdulillah sekarang sudah cukup untuk beberapa hari ke depan. Untuk beberapa hari ke depan ya Pak. Dan Oke. ini pertama kali juga ya Pak ya ke Unhas TV ya. Apalagi di ruang tengah ya Sejeng ya. Iya, nah kita awali dari isu yang saat ini jadi perhatian banyak pihak nih Pak Agus. Tadi kami juga baca dan lihat bahwa BMKG Wilayah 4 Makassar terlibat dalam operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendukung proses evakuasi korban kecelakaan yang saat ini ada di Bulu Saraung Pangkep. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak, OMC itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, Iya. baik. Jadi begini, OMC merupakan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Iya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa kita melakukan modifikasi itu bukan dalam tanda kutip melawan alam, bukan. Oke. Jadi kan banyak itu berita-berita yang menggiring untuk negatif. Nah, jadi operasi modifikasi cuaca ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk tergantung usernya. Nah, saat ini usernya ingin bahwa kita membantu proses evakuasi. Jadi modifikasi cuaca dihadirkan di Sulawesi Selatan ini, khususnya di beberapa wilayah ini untuk mempercepat atau meluruhkan awan-awan hujan yang berpotensi menuju ke wilayah evakuasi seperti itu. Jadi tujuannya berbeda-beda tergantung usernya seperti itu. Tapi kalau kali ini tuh tujuannya seperti apa dalam pesawat ini? Proses untuk memudahkan proses evakuasi. Jadi kita membuat awan-awan hujan itu lebih cepat jatuh di laut atau di pesisir Makassar sebelum ke wilayahnya seperti itu. Atau mengurai bibit-bibit awan yang akan timbul. Sehingga kami harapkan itu juga awan-awan itu habis sebelum tiba lokasi. Jadi proses evakuasi juga sangat terbantu kan dengan ini ya Pak? Ya, kami harap seperti itu. Oke. Tapi dalam pelaksanaannya itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BMKG Pak dalam pelaksanaan OMC ini? Iya, jadi OMC itu adalah program sinergi antara beberapa stakeholder. Untuk kasus ini kita kerjasama dengan BPBD, ada pihak swasta juga, dan perhubungan juga, dan kita kemarin kegiatannya di Base Ops Lanut. Iya. Gitu. Jadi di sana kita bersinergi bersama-sama mengutarakan informasi, terus bagaimana kita mengeksekusi agar supaya kegiatan MC ini bisa berjalan lebih baik seperti itu.
Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya punya hadiah yang sama nih sama Zul, Pak. Untuk Bapak. Ada. Apa tuh? Oh, Ini berarti ya, buat Bapak. hadiah tadi aku itu, Iya. aduh, maaf ya. harganya lebih murah ya dibandingnya Iya. kamu. 2 ya, Ini Pak? lebih khusus ya. Oke. Bisa kedengaran di sini. Bisa dong, aman. Pak. Kita pakai 2 langsung ya untuk merekam Nggak apa-apa, semuanya. nggak apa-apa. Satu dibeli di Kolombia, satunya beli di China ya. Oke. Nah, saya penasaran nih, Pak, terkait dengan OMC yang kemudian dilaksanakan itu, apa-apa saja nih pihak yang ikut terlibat dan bagaimana pola koordinasi yang dilakukan? Iya, jadi khusus untuk kegiatan OMC ini, kita itu sudah memulai dari jam 3 dini hari. Tadi dini hari. Iya, sudah mulai sejak tanggal 19. Oke. 19 ya. Iya, jadi kegiatan OMC ini tanggal tanggal 19 jam 3 dini hari itu sudah mulai briefing. Kita briefing, kita evaluasi kondisi cuaca sebelum, kemudian kondisi cuaca beberapa jam ke depan. Oke. Kemudian kita putus koordinasi bagaimana kita menyemai itu awan-awan bibit-bibit hujan yang akan kita eksekusi seperti itu. Apakah OMC ini pernah dilakukan di mana nih sebelumnya, Pak? Sebelum di proses evakuasi? Kalau proses OMC itu bukan sesuatu yang baru. Jadi tapi sudah ada beberapa di wilayah. Kalau di Sulawesi Selatan sudah beberapa kali. Jadi sempat pernah terlibat juga untuk kegiatan OMC di di Bakaru untuk PLN. Kemudian pernah juga waktu kekeringan itu terus secara umum yang terlibat di situ untuk wilayah Balai 4 itu di situ seperti itu. Jadi menyesuaikan juga dengan Iya, menyesuaikan kebutuhan kebutuhan user. ya. Oke, tadi dijelaskan Papa kalau OMC untuk evakuasi korban pesawat ATR 42500 tadi itu sudah dimulai dini hari 19 Januari. Tanggal 19 ya sudah mulai. Sampai sekarang tanggal 22 Januari. 22. Iya, Itu gimana hasilnya dalam OMC ini dalam membantu pelaksanaan Iya, evakuasi? jadi selama proses OMC ini berjalan, kita tentunya menghadapi juga beberapa tantangan. Iya. Karena dalam pelaksanaannya kita kan selalu evaluasi kembali. Betul. Bahwa dalam penyemaian ini ternyata kondisi di atas itu tidak seperti yang ini. Jadi kan pesawat itu mengangkut 1 ton. Biasanya 1 kali terbang 1 ton NaCl, natrium klorida atau kalsium oksida. Jadi bahan itu di bawah, kemudian kita semai di bibit awan yang kita sepakati. Kemudian untuk melakukan penyemaian itu kan kita harus mendekati awan-awan tersebut, di mana awan-awan tersebut itu cukup rendah. Nah, jadi untuk di sini ada mungkin trauma psikologis mungkin karena kejadiannya juga sama. Jadi pilotnya juga ini kita itu salah satunya tantangannya. Jadi kita harus di titik tertentu untuk mencapai melakukan penyemaian. Ada juga kondisi dinamika atmosfer yang terjadi saat itu berupa angin kencang. Itu juga salah satu menjadi hambatan dalam proses OMC ini. Gitu. Oke, nah Pak, terkait dengan operasi modifikasi cuaca ini tantangannya beberapa ya. Ada kemudian memang kendala cuaca dan ketinggian gunung juga itu yang sebagainya. Nah, untuk di luar kondisi darurat seperti ini, apa saja sih sebenarnya program utama atau strategis BMKG Wilayah 4 Kota Makassar sepanjang tahun 2026, Bapak? Khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana ya? Iya, jadi untuk program kerja kita di BMKG Wilayah 4 itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu kita hadir untuk menyampaikan informasi khususnya MKG di meteorologi, klimatologi dan geofisika di daerah menjadi kewenangan kami yaitu Sulawesi Maluku. Nah, jadi untuk program kerja khusus itu sepertinya tidak ada yang spesial, cuman kita pasti selalu update informasi terbaru, baik itu dengan teknologi-teknologi terbaru, agar informasi kita bisa lebih akurat lagi seperti itu. Jadi untuk dibilang program kerjanya sebenarnya
tidak ada yang beda, cuman tergantung kebutuhan usernya. Karena kita tahu kondisi dinamika atmosfer itu sangat beragam, jadi kita menyesuaikan seperti itu. Informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau Sesuai dengan stakeholder. kebutuhan yang ada di lapangan ya Pak. Betul. Dan Berarti semuanya, semuanya prioritas ya, tergantung Iya, semua kebutuhan prioritas. masyarakat. Iya. Tapi ada tadi ditekankan kalau peran teknologi. Nah, kalau tahu teknologi yang digunakan sejauh ini oleh BMKG wilayah 4 Sulawesi Selatan itu apa? Ya, jadi teknologi kita itu saat ini memang mengandalkan kalau cuaca ya, radar cuaca dan satelit. Nah, jadi kita memang dibekali itu untuk melihat kondisi cuaca secara real time. Jadi di kantor kita dibekali itu untuk melakukan apa ya, prediksi jangka pendek. Makanya kita biasa apa ya, memproduksi informasi peringatan dini atau nowcasting dalam jangka waktu pendek jika terdapat potensi-potensi cuaca buruk beberapa jam ke depan. Oke, jadi menggunakan radar cuaca dan satelit untuk melihat langsung terkait dengan real time-nya ya Pak. Ya, Oke, nah kalau ini kita bicara dengan kondisi akhir-akhir ini nih ya Pak, memang kurang membaik ya Pak untuk akhir Januari 2026 ini. Tapi kalau secara umum bagaimana kondisi wilayah untuk wilayah BMKG 4 ini? Ya. Jadi begini, beberapa hari terakhir ini memang kondisi yang kita hadapi itu khususnya di Makassar, ya sebagian wilayah di Makassar dan sekitarnya, itu memang hujannya disertai angin kencang. Betul, pemirsa. Dan sporadis atau putus-putus. Ya, jadi kondisi cuaca ini terjadi karena adanya pusat tekanan rendah di sebelah utara Australia yang secara tidak langsung itu berdampak oleh wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, khususnya Makassar, Goa. Nah sekarang itu kita perlu ketahui bahwa pusat tekanan rendah itu akan terus bergerak menjauhi Indonesia. Nah saat ini kan kondisi sudah agak ini, nah, karena posisi tekanan rendah ini sudah bergerak ke wilayah barat atau persis di sebelah selatan kalau tarik garis lurus dari Sulawesi Selatan, sehingga angin yang akan masuk itu lebih dulu belok sebelum memasuki wilayah Sulsel. Makanya agak lebih mendingan ini. Cuman tidak menutup kemungkinan ke depan akan tumbuh lagi bibit-bibit baru. Karena kondisi cuaca itu tidak sekompleks itu. Sekompleks itu ya. Jadi misal ada bibit di sini sudah punah, ada lagi bibit baru lagi. Tapi kalau itu Pak, melihat kondisi saat ini tuh apakah ini masih masuk dalam pola musiman atau memang sudah ada indikasi cuaca ekstrim yang perlu untuk kita waspadai? Kalau saat ini memang kita masih masuk masa puncak musim hujan. Jadi Oktober itu untuk wilayah Sulsel sudah masuk sampai musim hujan sudah masuk. Nah, puncaknya dari Desember kita prediksi sampai Februari. Jadi tetap puncak. Normalnya begitu. Nah, kondisi angin kencang ini, kondisi cuaca ini diperburuk karena adanya pusat tekanan rendah tadi. Makanya kondisi cuaca di Sulsel bertambah buruk akibat adanya pusat tekanan rendah itu. Nanti untuk normalnya, jika kondisi pusat tekanan rendah ini sudah menjauh atau hilang, normalnya itu kondisi cuaca kembali ke hujan itu panjang, ya ringan sampai sedang, kadang lebat, cuman tidak angin kencangnya mungkin sesekali tapi tidak separah beberapa hari yang terakhir seperti itu. Jadi memang musim hujan ini dimulai pada Oktober tahun lalu, puncaknya di Desember, diperkirakan Januari, diperkirakan sampai Februari ya. Dan ditambah memang karena dijelaskan Pak Agus tadi ada pusat tekanan rendah yang datang dari Australia tadi itu Utara Australia. Betul banget. Nah, terkait dengan perakiran cuaca ini beberapa hari ke depan, kondisi apa nih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang perlu menjadi perhatian khusus nih? Ya, jadi saat ini kita memang masih memasuki masa puncak musim hujan hingga diprediksi itu hingga Februari nanti. Jadi harapannya masyarakat bisa lebih mengupdate informasi cuacanya di laman resmi kami. Jadi laman resmi kami itu ada di sosial media itu Facebook, Instagram. Ada juga WA channel. Selain itu kita juga punya aplikasi info BMKG, bisa diupload diunduh di App Store atau Play Store seperti itu. Jadi informasi di situ lebih update dan harapannya bisa membantu
masyarakat untuk memutuskan bagaimana selanjutnya untuk kegiatan yang akan dilakukan seperti itu. Oke, jadi untuk selalu mencari informasi ya Mencari di tahu ya. berbagai Update, iya, di berbagai informasi. sosial media yang juga sudah disediakan oleh BMKG, dan kemudian ada juga tadi aplikasi khusus Iya. yaitu Info BMKG. Nah, jadi masyarakat bisa tahu ya kondisi cuaca daerah mereka dan apa yang perlu dan mesti dilakukan ke depannya. Karena cuaca Mm-mm. itu perakirannya tuh sedikit-dikit itu berubah ya Pak ya. Iya. Iya, saking kompleksnya itu cuaca. Betul. Nah, jadi melihat kondisi saat ini Pak, kira-kira risiko bencana yang mungkin saja terjadi Terjadi. dan itu peluangnya besar itu terjadi di daerah mana saja? Maksudnya di Sulawesi Selatan dulu ya. Ya, kalau dampak potensi apa ya? Potensi dari hidrometeorologi itu Iya. ya berupa angin kencang, Angin terus kencang. banjir Dan dan tanah tanah longsor ya. Itu umumnya. Kemudian untuk wilayah-wilayahnya biasanya kita juga update perdasarian itu. Perdasarian informasi cuaca. Jadi untuk saat ini memang lebih banyak didominasi untuk wilayah-wilayah pesisir barat dan sebelah selatan, Sulawesi Selatan. Nah, pesisir barat itu dari Pinrang, Parepare, Baru Pangkep Maros, Makassar, Goa sampai Iya. di selatan biasa, sampai Kepulauan Selayar seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan ya pemirsa yang sempat disebutkan oleh Pak Agus. Pertama ada angin kencang, kemudian tanah longsor, Dan dan juga ada banjir nih banjir. Pak. Nah, kita kan kalau di Sulawesi Selatan itu banyak sekali di wilayah pesisir, perairan. Bagaimana kondisi gelombang dan angin laut nih Pak? Apalagi untuk para pemirsa yang merupakan nelayan mungkin? Ya, jadi untuk terkait informasi gelombang Iya. dan ini biasanya untuk mempermudah pembacaan kita itu cuma angin kencang itu linear biasanya. Angin kencang itu linear dengan pembangkitan ombak-ombak atau gelombang. Jadi cukup kita lihat kalau kondisi cuaca lagi ini biasanya gelombang akan berpengaruh juga seperti itu. Nah, selain itu untuk informasi lebih lengkap bisa kita akses juga di aplikasi Info BMKG. Jadi memang sudah Iya. sangat lengkap ya Sudah Pak? sangat lengkap, jadi tidak perlu untuk informasinya tinggal kita bagaimana mau mencari, bagaimana kita butuh informasi itu, sehingga kita pasti berusaha juga untuk mencapai mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi pastikan ya untuk seluruh pemirsa yang saat ini tengah menonton Iya. untuk menginstal aplikasi Info Info BMKG BMKG. ya, karena ini penting banget untuk keselamatan kita ya Zul. Betul sekali. Jadi memang ya Pak ya disarankan juga untuk pemirsa nih, rentang untuk tidak dulu liburan ya, khususnya di pantai ya Pak ya. Kayaknya kamu Depending udah mau dulu. liburan nih Zul. Enggak, Pak, iya mau sih tapi di call dulu demi keselamatan juga ya Pak. Iya. Betul sekali. Tapi Pak, ini saya juga penasaran biasanya kalau BMKG itu mengeluarkan peringatan dini cuaca memang ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori waspada, awas, dan siaga. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan daerah-daerah tersebut itu bisa mendapat peringatan itu dari tiga itu tadi? Ya, baik. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi Iya. peringatan dini cuaca yang kita keluarkan itu ada Tiga. tiga. Tiga, Betul. betul. Yang pertama itu peringatan dini cuaca Waspada. tiga harian. Oke. Terus peringatan dini cuaca IBF atau yang berbasis dampak. Ya. Kemudian peringatan dini cuaca jangka pendek atau nowcasting. Oke. Nah, jadi yang 3 harian itu kita rutin keluarkan untuk beberapa wilayah itu by model. Jadi model cuaca. Model cuaca yang kami gunakan itu adalah hasil pengamatan yang dilakukan setiap jam di seluruh Indonesia. Kemudian diolah dengan superkomputer, kemudian menghasilkan model-model cuaca untuk khususnya di wilayah Indonesia. Nah, kita persempit lagi di wilayah Sulawesi atau Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi jika ada informasi cuaca yang potensi cuaca buruk untuk beberapa wilayah, kita akan mengupdate informasi tersebut untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi kita bukan kita bukan meng-stuck untuk wilayah-wilayah terus. Jadi memang kondisi model yang mengupdate bahwa ini potensi-potensi cuaca buruk untuk terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Seperti itu. Kemudian kita persempit lagi untuk dampaknya. Iya. Dampaknya seperti tanah longsor dan banjir. Nah, biasanya itu curah hujan yang sudah cukup tinggi untuk beberapa kemudian wilayah-wilayah dari segi geografisnya. Nah, itu juga by mesin dan model untuk IBF. Jadi semua sudah diinputkan data, kemudian keluarannya seperti itu untuk wilayah-wilayah tertentu. Kemudian kita persempit lagi untuk per jamnya. Itu nowcasting. Biasanya itu kita keluarkan
paling paling lambat 30 menit sebelum kejadian dan beberapa jam ke depan seperti itu. Biasanya kita update juga di WA channel atau di info BMKG juga. Jadi 24 jam informasi mengenai Iya, cuaca betul. itu ada ya Pak? Ada. Oke, dan seluruh wilayah itu juga sudah ada ya Pak? Iya, kita kebetulan kalau BMKG wilayah 4 itu menghandle Sulawesi Selatan. Oke, nah Pak, ini kan masyarakat nih khususnya ya, itu kan biasa sudah ada notifikasi atau himbauan terkait dengan peringatan dini ya, misalnya cuaca. Tapi masih banyak juga nih mereka yang abai seperti itu. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam konteks kesadaran masyarakat nih Pak? Ya, jadi tantangannya untuk menyampaikan, mungkin kita perlu sosialisasi lagi ke masyarakat bahwa betapa pentingnya informasi cuaca untuk aktivitas kita sehari-hari. Baik itu dalam hal apapun kebutuhannya, pasti kita secara tidak langsung akan terdampak oleh cuaca. Iya betul. Jadi untuk itu kami harapkan juga kita kan nggak bisa memaksa. Betul. Iya. Setidaknya kita sudah menjalankan tugas bahwa kita punya negara menyediakan BMKG sebagai sebagai stakeholder yang memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang disediakan negara seperti itu. Harapannya dengan ada informasi tersebut keputusan tetap memang ada di masyarakat. Iya. Cuman pertimbangannya sudah ada dari informasi-informasi yang kita sediakan seperti itu. Tapi tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya bangun tidur, kalian punya aktivitas A, B, periksa cuaca dulu nih. Bawa payung nggak ya, bawa jas hujan nggak ya keluar nanti. Penting itu. Penting. Iya, jangan sampai kita minggir nanti karena kehujanan Iya, dan lain betul. sebagainya. Karena selalu ada update-annya ya Pak ya? Ada Iya. selalu update. Betul. Oke, kalau begitu Pak, mungkin mewakili dari pihak BMKG wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan, mungkin Pak Agus ada pesan mungkin atau imbauan kepada masyarakat khususnya menghadapi dinamika cuaca kondisi saat ini. Iya, jadi dari kami sendiri tuh masyarakat perlu lebih waspada, siaga untuk menghadapi ketidakpastian cuaca ini dengan selalu mengupdate informasi cuaca yang kami telah sediakan di laman resmi kami, yaitu di Instagram, WA channel ataupun sosial media lain seperti Facebook. Harapannya kami adalah supaya masyarakat lebih lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan informasi cuaca yang kita sediakan. Karena kita kita bisa jalan dengan terorganisir dengan informasi cuaca yang lebih dini kita dapatkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Dari obrolan kali ini kita memang paham ya bahwa memang sebenarnya cuaca itu bukan hanya terkait cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, tapi memang kondisi cuaca ini bersentuhan langsung dengan kegiatan kita sebagai manusia dalam beraktivitas sehari-harinya ya Zul, untuk keselamatan kita semua. Oke. Betul sekali ya Sucengnya, apalagi pemirsa saat ini itu informasi cuaca dan juga langkah-langkah teknis dari BMKG termasuk operasi modifikasi cuaca tadi menjadi bagian penting dalam mendukung proses evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan tentu kita semua berdoa dan berharap agar proses evakuasi dapat berjalan lancar ya Zul, dan seluruh korban yang belum ditemukan segera ditemukan oleh tim di lapangan. Ya, dan tentunya selain itu juga semoga ya petugas yang bertugas diberi keselamatan dan juga kelancaran, serta keluarga korban diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Oke, untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus dari Prakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan sudah hadir di ruang tengah ya Pak ya, dan berbagi informasi terkait dukungan BMKG Wilayah 4 Makassar terhadap korban pesawat ATR 42500 dan juga kondisi cuaca saat ini di Sulawesi Selatan. Oke, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang selalu senantiasa menyaksikan Ruang Tengah setiap hari Kamis pukul 13.00 hanya di Unhas TV. Dan hari ini kami pamit dari hadapan kalian semua. Kami ucapkan terima kasih dan untuk itu saya Suceng dan saya Zul pamit, sampai jumpa di Ruang
Salam. Dadah.